Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat, ibu bapak rahimakumullah, kita jumpa lagi dalam kajian online malam ini. Senantiasalah kita bersyukur, menghargai anugerah dari Allah Ta'ala berupa keberlimpahan kehidupan. Kita masih bisa bernafas dengan lega, menghirup oksigen. Kita bisa minum air jernih yang sejuk, dan juga kita bisa makan makanan yang halal thayyibah. Masih diberi kesehatan, kesempatan, kenyamanan, kedamaian, keselamatan, dan ketenteraman. Itu semua karena rezeki dari Allah dan karena Allah Maha Luas, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kajian malam ini sebagai selingan karena ini malam Ahad, ya, suasana masih PPKM. Ya, tanggalnya so far ya hampir tanggal 20, masih di bulan September 2021. Dan kajian kita sebagai pencerahan, ciri-cirinya itu ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat. Ya, cirinya itu satu, bisa meluaskan wawasan dan mampu melapangkan dada, sehingga kita ini tidak picik, tidak sempit, ya, tidak kelokalan, tidak seperti kata dalam sumur, tetapi universal kosmopolitan. Dan yang kita dapatkan dari kajian ini atau ilmu ini, kita harus mampu, ya, mampu membuka ketertutupan pandangan kolbu kita, sehingga kita bisa terbuka mata kolbu, bisa meluaskan pikiran, sehingga kita mengerti suatu saat nanti kita memang akan pulang. Maka di sini ini kita menuju jalan pulang. Nah, maka pada malam hari ini saya akan sedikit memberikan sesuatu, nanti topiknya kita simbolkan di belakang, ya, bahwa kita ini selaku insan atau manusia, kita diwajibkan ibadah atau pengabdian kepada Allah. Itu bukan mempersembahkan sesuatu untuk menjadi nilai tambah atau rezeki bagi Allah, ya, atau menambah kekayaan Allah. Bukan pula menyajikan sebentuk suguhan kepada Allah yang dengan itu Allah akan menikmatinya dan merasa senang karenanya. Bukan itu yang dimaksud. Jadi yang dimaksud juga bukan kontribusi atau membantu Allah dalam menggelar urusannya, mewujudkan agendanya, itu bukan. Jadi Allah itu tidak butuh apapun dari siapapun. Itu harus kita sadari. Kenapa ini saya sampaikan yang berhubungan dengan kadang kan ada manusia itu melebihi hak prerogatif Allah atau mengambil haknya Allah. Ya, misalnya itu orang yang atau kelompok yang mengatakan kelompok lain sesat. Ini kan mengambil wilayah Allah, padahal yang tahu sesat dan mendapat petunjuk itu hanya Allah. Ayatnya kan jelas sekali dulu setelah saya sampaikan, ada 4 ayat itu. Dan yang lain memvonis ini dan lain sebagainya, menjas ini dan lain sebagainya, itu kan berhubungannya dengan wilayah Allah. Itulah kadang kelemahan manusia. Maka di sini harus kita koreksi diri kita masing-masing, karena Allah tak butuh dari siapapun. Ini yang harus kita sadari. Dan Allah itu kalau ingin keinginan atau kehendak, walaupun dengan proses, itu kan sudah dikatakan, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sungguhnya urusannya itu, jika dia menghendaki sesuatu, cukup dengan hanya mengatakan tentangnya jadilah, maka terjadilah itu. Kun fayakun.
bahwa Allah sudah mengatakan fayakun, ya, kun fayakun, kun ada, karena yakunu kun ada dan kemudian ada, itu juga melalui proses. Kalau Allah menjadikan buah mangga itu ya prosesnya harus tumbuh dulu dan lain sebagainya. Walaupun Allah itu bisa saja di meja panjangan masing-masing itu akan tumbuh pohon jeruk dan berbuah, Allah bisa, tapi Allah tidak berkehendak seperti itu. Tugas kita manusia hanya berbakti atau mengabdi kepada Allah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan ya jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah, mengabdi kepadaku. Ya, Allah itu tidak menghendaki rezeki sedikit pun, ya. Kan di dalam surat Dzariyat ayat 56 dan 57 kan tadi saya sebutkan ini, yang 57-nya aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan aku tidak ingin agar mereka menyuguhiku. Dalam mewujudkan apapun yang Dia kehendaki agar terwujud, Allah tidak perlu mengatur si A, si B, ya, memerintahkan agar begitu dan begini. Allah hanya merancang, mendesain, menata sistem, ya, membuat program, lalu menggelar. Segalanya akan berjalan dan berorasi secara otomatis menurut kodrat dan irodatnya. Atau tadi dalam surat Yasin ayat 82 tadi, kun fayakun, maka menjadi fayakun. Apapun yang dilakukan makhluknya, khususnya manusia ini, semua akan mengarah pada terwujudnya kehendak Allah yang akan terwujud itu. Maka di dalam surat Insyiqaq, ya, ayat 6, ya ayyuhal insan innaka katihun ila rabbika kathan famulakih. Sesungguhnya, ya, hai manusia, yang disuruh manusia, siapa saja ini manusia, ya, tidak pandang bulu, sesungguhnya kamu ini sedang sungguh-sungguh bekerja untuk Tuhanmu, lalu kamu menemuinya. Jadi kehendak Allah itu kita bekerja, ini memang menurut apa itu? Untuk Tuhan. Untuk Tuhan dalam arti keinginan Allah itu kita disuruh apa? Kita disuruh memberi, menolong sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Suruh berkasih sayang, ya, mengasihi yang lemah, membantu yang lemah. Itu semua adalah sebetulnya bekerja untuk Allah, dalam arti bukan berarti Allah minta bantuan, tapi memang fungsi daripada kita selaku insan manusia adalah mengabdi. Maka ibadah atau pengabdian seseorang kepada Allah adalah meleburkan totalitas dirinya menjadi elemen yang protagonis dengan misi atau agenda Allah, yaitu mengidharkan diri. Dengan kata lain, sepanjang pertumbuhan jiwanya secara konsisten mengarah pada kualitas dan karakter yang layak menjadi bagian. Ya, mesti hanya kita ini seperti noktah kecil, satu titik kecil dari konfigurasi wajah Allah di semesta ini. Nah, bisakah manusia berhasil, kalau bahasa Al-Quran itu adalah falahun, mencapai kualitas dan karakter yang demikian, maka ia akan eksis sempurna, abadi bersama keabadian wajah Allah. Atau hanya menjadi titik noda yang menodai kesucian dan merusak citranya, yang tentunya akan terbuang jadi asfala safilin dan dibinasakan dalam nar. Jadi perjalanan sang jiwa kita ini semua itu kalau bisa melebur kepada Allah sebagai kepanjangan tangan Allah, bekerja sesuai yang dikehendaki Allah, disitulah kita akan totalitas, ya, kita akan menjadikan jalan pulang itu bisa sempurna, ya, kepada Allah. Tapi kalau tidak, ya menjadi asfala safilin. Kalau asfala itu kan jadi bahasa Indonesia, ya, aspal. Aspal itu kan hitam yang kemudian diinjak di dalam apa itu jalan-jalan itu, ya, itu aspal itu mungkin dari bahasa Arab, ya, tempatnya rendah. Bahkan asfala safilin oleh Allah, tempat rendah yang paling rendah. Jadi isim abdom atau superlatif, ya. Jadi paling rendah, yang tadinya kita selaku ahsani takwim, selaku manusia yang berbentuk bagus, tapi karena jiwa sudah diberi kendaraan jasmani tidak bisa sempurna, ya akhirnya menjadi asfala safilin. Dan kita lihat
di dalam surah 28 ya, surah Al-Qasas ayat 88 itu ada kata-kata wala tathu ma'allahi ilahan akhara la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Janganlah kamu sembah selain Allah Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya lah segala penentu dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi tiap sesuatu itu halikun, akan rusak, ya, binasa, illa wajhullah, kecuali wajahnya. Nah, ayatnya berbahagia. Kemudian ya kita lihat juga dalam surah Rahman surat 55 ayat 26-27, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa dan kekal abadi wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Nah, di sini kan bisa dibilang nyaris mustahil seseorang itu bisa meraih kualitas jiwa dan karakter yang merupakan elemen terkecil dari konfigurasi wajah Allah. Syaratnya dengan petunjuk dan bimbingan. Maka kalau tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa bimbingan, mustahil ya, mustahil seseorang bisa meraih kualitas jiwa dan karakter yang merupakan elemen kecil ini bisa konfigurasi dengan wajah Allah. Untuk itulah atas dasar kasih sayang atau rahmat Allah, Allah menawarkan jasa petunjuk dan bimbingan keselamatan dan azab nar ataupun sanksi dari neraka dalam bingkai tijaroh atau niaga. Dan tentunya yang namanya perniagaan bersifat legal, formal, transaksional, akuntabel. Ya, sekali lagi bahwa tijaroh dari Allah itu disebutkan dalam surat As-Saff ya, dan namanya perniagaan atau tijaroh itu bersifat legal, formal, transaksional, akuntabel. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarotin tunjikum min hadzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah kamu akan aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Semua bualan dari manusia ya, walaupun dia mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan agama, dia membual ya ini halal, ini haram ya, itu tak lebih dari refleksi kesombongan dalam kebodohan. Jadi apa itu? Jahalatin jamiah atau istilahnya ya bodoh tapi juga sombong. Nah, karena yang berhak menghalalkan mengharamkan sesuatu ya itu memang Allah sendiri. Nah, dan mereka itu kadang ya merasa lebih Islam dari Islam dan menjejalkan aturan yang dibuat-buat sendiri. Jadi tidak mengambil hukum daripada ayat-ayat Allah, padahal kan jelas tadi di dalam surat Al-Qasas ayat 88 itu, lahul hukmu ya, baginya semua hukum, wa ilahi turja'un, kan jelas sekali. Nah, oleh karena itu yang namanya menjejalkan aturan di dalam din yang sebetulnya bukan dari aturan Allah kemudian dimasuk-masukkan seperti aturan Allah ya, itu memang harus kita hindari. Jangan sampai kita melakukan seperti itu, bahkan melakukan kebohongan atas nama Allah tanpa sedikit pun menggubris peringatan keras dari Allah yang beberapa ayat sudah saya sampaikan itu. Maka dalam surat An-Nahl ayat 116 ya, surat An-Nahl itu surat nomor 16, wala taqulu lima tasifu alsinatukum ya, alsinatukumul kadziba hadza halalun wa hadza haramun. Dan janganlah kalian mengatakan seenaknya lidah-lidah kalian secara dusta, ini halal dan ini haram. Liyaftaru 'alallahil kadziba, sebagai mengada-ada kebohongan atas nama Allah. Innalladzina
Taruna 'alallahil kadziba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ada kebohongan atas Allah itu tidak akan beruntung. Bahkan di dalam surat 6 surat Al-An'am ayat 21 Allah juga mengatakan waman atlamu mimman iftara 'alallahi kadziba au kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihudz dzalimun. Siapa yang lebih dolim, yang lebih gelap dari orang yang mengada-ada suatu kebohongan atas Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya. Sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak akan beruntung. Jadi ini hampir satu paket. Orang yang mengadakan kebohongan atas Allah itu mesti mendustakan ayat juga. Ya, misalnya, ya ayatnya sudah jelas-jelas bahwa yang punya pertolongan itu Allah, ya, yang punya syafaat itu Allah. Tapi dia mengatakan menjejalkan hukum bahwa manusia bisa memberikan syafaat, misalnya demikian. Padahal ayat-ayatnya kan jelas ya. Dalam surah 39 surah Az-Zumar ayat 44, surah Al-Baqarah ayat 48 misalnya dan lain-lain. Nah, oleh karena itu tentang halal haram kita harus sangat berhati-hati. Kalau sudah begitu, ya kesombongan tingkat apa itu harus kita lenyapkan, kita tidak ikuti. Oleh karena itu, ikhwan din yang berbahagia, kita sudah paham hal ini, semoga kita bisa berhati-hati. Demikian pada malam hari ini, semoga Bapak Ibu semua dalam lindungan Allah Ta'ala, dan semoga Allah Ta'ala membimbing kita di garis hukum